Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lindong berjalan perlahan ke aula dan menundukkan tangannya. Haha, Lindong, kan? Duduklah, kakekmu dan aku berteman dekat. Kamu bisa ikut aku untuk merasakan perjalanan ke rumah makam kuno ini. Orang tua berpakaian abu-abu bernama Tuan Tao tersenyum ramah. Donger, kenapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Tuan Tao? Lin Zentian sangat gembira saat mendengar ini dan segera memberi isyarat kepada Lindong dengan matanya. Tepat saat Lindong hendak membungkuk dan memberi hormat, sebuah suara sumbang terdengar. Lin Chen, ada apa? Tuan Tao melirik ke arah laki-laki berpakaian mewah yang duduk di bawahnya dengan aneh. Penatua Tao, misi tim kita adalah tiba di rumah makam kuno terlebih dahulu untuk menjelajahi jalan. Jika kita merekrut beberapa orang yang lemah, itu mungkin akan menghambat tindakan kita. Selain itu, duduk diam dan memanfaatkan situasi mungkin akan membuat orang-orang di bawah tidak puas. Lin Chen, yang mengenakan pakaian bagus, cukup tampan, dan penampilannya luar biasa. Melihat kesempatan cucunya hampir hilang, Lin Zentian tiba-tiba menjadi cemas. Tenang saja, kekuatan Donger. Lindong melambaikan tangannya untuk menghentikan Lin Zentian yang hendak berbicara, lalu menatap Lin Chen sambil tersenyum. Orang-orang di bawah tidak yakin? Kurasa kau juga tidak yakin? Lindong, apa maksudmu dengan ini? Senyum di wajah Lin Chen perlahan memudar. Lin Keer, yang duduk di sebelah Lin Chen, sedikit mengernyitkan sudut mulutnya dan menatap Lindong dengan sepasang mata biru es penuh minat. Tuan Tao, yang duduk di kursi utama, melirik Lin Xiao dengan canggung. Kupikir putra seorang teman lama benar-benar tidak berguna seperti yang mereka katakan. Tetapi siapa sangka Lin Xiao tidak hanya tidak tenggelam karena ini, tetapi juga melangkah ke alam Yuan dan kesempurnaan agung dalam satu gerakan. Ini setara dengan tingkat kekuatan Wu Tao. Orang-orang ini menyebut Lin Xiao sebagai orang yang sia-sia, jadi siapakah arti Wu Tao baginya? Mungkin merasakan tatapan mata Tuan Tao, Lin Xiao mengangguk dengan tenang. Ia tidak akan peduli dengan pendapat beberapa junior yang kurang ajar. Itu terlalu rendah hati. Penampilan Lin Xiao yang murah hati membuat Tuan Tao semakin gelisah. Aku, Lin Chen, hanya keberatan kau ikut dengan kami. Tim elit kami tidak menerima pemborosan. Jika kau ingin bergabung dengan kami, kau harus menunjukkan kekuatan yang meyakinkan. Lindong melirik Lin Chen dengan heran, lalu melirik ke aula yang luas. Baiklah, tidak perlu pergi ke arena bela diri, cukup ke aula ini saja. Jika kau bisa menangkap pukulanku di tempat, aku akan dianggap kalah. Merasa terhina, Lin Chen membanting meja dan tertawa marah. Baiklah, bocah sombong, kalau begitu aku akan membantumu. Teman lama, kalau nanti terjadi apa-apa. Lin Zentian menatap Tuan Tao dengan ragu-ragu. Bukan apa-apa, ini hanya duel antar junior. Lin Chen akan berhati-hati dalam bertindak dan tidak akan menyakiti Lindong. Tuan Tao melambaikan tangannya, lalu berkata kepada mereka berdua, tidak apa-apa untuk bertarung, tetapi kalian harus berhati-hati dan jangan menyakiti siapapun. Meskipun Tuan Tao sedang memberikan instruksi kepada mereka berdua, semua orang tahu bahwa dia sedang memperingatkan Lin Chen. Jangan khawatir, Tetua Tao, aku selalu sangat berhati-hati dalam bertindak. Lin Chen tiba-tiba berdiri dan menatap Lindong yang ada di seberangnya. Lin Zentian membuka mulutnya sedikit, tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak melanjutkan. Karena teman lamaku salah memahami arti kata-katanya, mari kita akui saja kesalahannya. Nah, bertindaklah, aku ingin melihat bagaimana kau mengalahkanku dengan satu gerakan. Lin Chen membalikkan tangannya, dan ada kilau samar seperti batu giok. Tawa kecil itu berhenti, dan gelombang kekuatan Yuan yang menggetarkan semua orang di lapangan tiba-tiba meledak, berkumpul dengan liar di kepalan tangan Lindong, dan memadat menjadi bola cahaya yang amat terang dan menyilaukan. Lindong tiba-tiba melangkah maju, mengangkat tangannya, dan meninju. Cahaya terang yang keluar dari tinjunya melonjak ke udara, dengan cepat mengembang menjadi gunung yang tebal dan tampak nyata, menekannya. Apakah ini arti lengkap dari pembentukan? Sosok yang kuat di ranah pembentukan?
Seruan tanpa suara tiba-tiba bergema di aula. Sayang sekali Lin Chen tidak lagi memiliki mentalitas untuk memahami hal ini. Otot-ototnya terkunci rapat oleh momentum yang dahsyat, dan Yuan Gangqi murni di sekitarnya melonjak dengan cepat. Sialan, level bela diri ini paling tidak level ke-6, kan? Seni bela diri tingkat 5, tangan giok patah. Lin Chen menggertakkan gigi, memutar telapak tangannya, dan cairan giok mengalir deras di tangannya. Dalam sekejap, cairan itu berubah menjadi giok. Ia memegang giok itu dengan tangan besarnya dan meninjunya, menghasilkan ledakan sonik yang panjang. Bentuk gunung yang menahan serangan Lin Chen langsung menghancurkannya. Yuan Gangqi murni yang ganas meledak dengan liar, dan sesosok tiba-tiba terbang keluar dari asap dan menabrak pilar tebal sebelum jatuh. Kau benar-benar orang kuat di alam pembentuk? Dan seni bela diri tingkat 6 itu, mustahil orang luar bisa memiliki monster sepertimu. Lin Chen yang tengah berjuang untuk berdiri, menatap lelaki di hadapannya dengan ngeri. Tahap akhir alam Yuan dan adalah kesempurnaan kecil, apakah ini yang kau andalkan? Sepertinya kekuatan para jenius klan dalam tidak terlalu bagus. Lin Dong melirik Lin Chen sekilas, lalu kembali berbalik ke tempat duduknya. Lin Xiao yang tadinya tegang, untuk pertama kalinya menunjukkan senyum di wajahnya, dan Lin Dong tersenyum dan mengangguk. Orang kuat di alam pembentuk, aku tak menyangka kekuatanmu sekuat ini. Orang tua itu baru saja salah menilaimu. Kau sudah bisa menyamai para jenius terbaik di klan inti kami. Tuan Tao yang duduk di kursi tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan penuh emosi. Nona Lin Ke'er juga sangat kuat. Ia telah mengembangkan Yuan Li dan kekuatan spiritual. Ia telah mencapai kesempurnaan agung alam Yuandan dan merupakan master jimat 4 segel. Kekuatan tempurnya sudah setara dengan para ahli di alam formasi. Lin Dong tersenyum sopan lalu menatap wanita cantik berpakaian putih itu. Hei, aku tidak terkejut kau bisa melihat kultivasi Yuan Li-ku, tapi bagaimana kau melihat kultivasi kekuatan spiritualku? Wanita cantik berpakaian putih dengan penampilan cantik dan menawan itu berseru lembut, dan menatap Lin Dong dengan mata biru esnya yang indah dengan heran. Alasannya, tentu saja, sangat sederhana. Lin Dong mengulurkan tangan dan menjentikkan jari, dan api keemasan dengan cepat menyembur dari ujung jarinya, panas dan menyilaukan. Kekuatan spiritual, Master Jimat Roh. Lin Ke'er menatap api keemasan itu dengan ekspresi tiba-tiba, dan gelombang besar berkobar di hatinya, yang tak terbendung untuk waktu yang lama. Ini adalah Master Jimat Roh yang sebanding dengan tingkat ketiga alam penciptaan. Pada tingkat ini, jimat kelahiran Master Jimat telah melahirkan spiritualitas. Sebuah pikiran dapat membalikkan gunung dan lautan. Saat bertarung dengan orang lain, sebuah pikiran dapat dengan paksa mengangkat gunung dan melemparkannya. Api keemasan di ujung jari Lin Dong bahkan lebih kuat. Ini adalah cara unik dari Master Jimat Roh, api spiritual. Api spiritual dapat langsung menyerang jiwa dan menempa harta spiritual. Ini adalah cara yang sangat baik untuk menyerang dan bertahan. Jawaban yang benar, tetapi tidak ada imbalannya. Lin Dong tersenyum tipis dan memadamkan api spiritual di ujung jarinya. Orang kuat di alam formasi, Master Jimat yang kuat, jenius, anak ini jelas jenius. Tuan Tao tak dapat lagi duduk diam. Ia berdiri dengan wajah memerah, mondar-mandir, dan berkata kepada Lin Chen yang dibantu kembali ke tempat duduknya, Kau benar-benar meremehkan cabang kami. Lin Dong memang kuat, tapi dia masih belum sekuat kakak laki-laki klan inti kita, Lin Langtian, yang merupakan orang kuat di alam formasi Qi. Lin Chen, yang enggan mengakui kekalahan, bergumam pelan, dan aula tiba-tiba menjadi sunyi. Tuan Tao tanpa sadar melirik Lin Xiao, tetapi mendapati bahwa ia tampak tidak terpengaruh sama sekali. Baiklah, Lin Langtian, aku sudah lama mendengar namamu. Kita seharusnya bisa bertarung satu sama lain di pertemuan klan lebih dari 2 tahun lagi. Lin Dong terkekeh dengan makna yang tidak diketahui. Tuan yang dikirim klan ke rumah makam kuno kali ini adalah kakak Lin Langtian. Kalau kau tidak yakin, tantang saja kakak Lin Langtian saat itu. Lin Feng, yang berdiri di belakang Lin Chen, berbicara dengan santai. Lin Feng, diam. Tuan tua Tao akhirnya marah. Lagi pula, dia adalah tetua dari keluarga Lin. Beraninya orang-orang di bawah begitu lancang. Oh, dia akan datang kali ini juga?
Itu lebih kebetulan lagi. Aku harus bertemu dengan jenius dari klan dalam ini. Lin Dong tersenyum dan berdiri, memberi hormat kepada Lin Zentian dan Lin Xiao di aula. Kakek, ayah, Donger permisi dulu, kita akan bertemu lagi saat kita berangkat 3 hari lagi. Bodoh, Lin Dong punya 2 kekuatan sekaligus, Yuan Li dan kekuatan spiritual. Belum tentu siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan antara dia dan saudara Lin Langtian. Lin Ke'er melirik Lin Feng yang berwajah pucat, lalu mengikuti Lin Dong dan pergi. 3 hari kemudian, di gerbang rumah keluarga Lin. Ayo pergi. Tuan tua Tao melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin master klan Lin berkuda segera mengangkat debu dan pergi. Aku ingin tahu apakah Donger bisa mendapatkan beberapa kesempatan. Melihat pemuda yang menunggangi harimau di tengah kerumunan besar, Lin Zentian, yang dikelilingi oleh banyak anggota keluarga Lin berpangkat tinggi, mendesah. Pegunungan Tianyan terletak di persimpangan Yancheng dan beberapa kota besar lainnya. Wilayahnya membentang hampir di seluruh kabupaten Tiandu. Di pegunungan ini terdapat banyak sekali monster, dan juga terdapat makhluk-makhluk kuat yang sebanding dengan manusia tingkat ketiga. Lin Dong dan rombongannya berangkat dari Yancheng dan mendekati pinggiran luar pegunungan Tianyan sehari kemudian. Jika mereka ingin mencapai makam kuno peninggalan orang kuat Nirvana, mereka harus terus masuk jauh ke dalam pegunungan Tianyan selama beberapa hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kabut perlahan menghilang dari langit di atas gunung. Semua pasukan keluar dari tenda satu persatu, menempati tempat acak, menatap puncak dengan mata membara. Karena mereka semua tahu bahwa pemimpin tertinggi dari 4 keluarga besar akan datang hari ini. Saat matahari di atas pegunungan hendak mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di angkasa. Semua kekuatan utama mengangkat pandangan mereka dan melupakan masa lalu. Cahaya merah dengan cepat menyambar langit. Diiringi teriakan elang yang lantang, seekor elang merah besar dengan penampilan yang amat agung segera terbang keluar dari cahaya merah, sementara suara angin dan guntur bersiul samar di bawah sayapnya. Jubah longgarnya berkibar tertiup angin, dan temperamennya sangat elegan dan bebas. Mungkin menyadari sorak-sorai orang-orang di bawah, sosok berbaju hijau itu mengalihkan pandangannya ke bawah. Saat hendak melihat tim klan Lin, ia hanya terdiam sejenak, seolah tak ada apapun di dunia ini yang layak diperhatikannya. Lin Dong tersenyum santai setelah melihat Lin Langtian muncul. Kenapa kamu iri? Lagi pula, kamu juga orang kuat di 3 alam penciptaan, dan kamu juga bisa bertransformasi dengan Yuan Li. Hanya saja monster yang kamu transformasikan tidak selincah dia. Lagi pula, dia orang kuat di alam penciptaan Qi. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Lin Dong. Dia hanya seorang minor di alam penciptaan Qi. Dia sedikit lebih tinggi dariku. Membunuhnya seperti membantai anjing. Lin Dong mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya dan diam-diam menggunakan kekuatan mentalnya untuk memulihkan Xiao Diao. Lebih baik membunuhnya sekarang, agar nama keluarga Linmu di Yancheng benar-benar tersohor di dinasti Yan Agung. Seseorang masih berusaha menyemangati Lin Dong. Tidak, aku sudah berjanji pada ayah bahwa aku akan mengalahkannya dan membunuhnya di depan seluruh anggota klan Lin pada pertemuan klan 2 tahun lagi, untuk menghapus penghinaan yang ayah derita saat itu. Lin Dong menggelengkan kepalanya tanpa suara. Jika Lin Langtian mati di sini, itu akan sangat membosankan. Tepat ketika seseorang dan seekor cerpelai berkomunikasi secara rahasia, suara gemuruh angin datang dari langit lagi, bahkan lebih keras daripada saat Lin Langtian muncul. Cahaya keemasan dan cahaya hijau di langit yang jauh saling berkejaran, terjalin satu sama lain, dan dengan cepat turun ke atas perkemahan. Cahaya keemasan itu menghilang, dan sebuah tombak emas raksasa yang memancarkan semburan cahaya spiritual melayang di langit. Sosok berjubah emas berdiri gagah di atas tombak emas itu, dengan aura arogansi yang menjulang tinggi. Cahaya hijau menyapu langit, dan yang muncul dari cahaya hijau itu adalah sebuah Feng Luan berukuran lebih dari 3 meter. Auranya luar biasa kuat. Seorang pemuda yang tampak seperti bangsawan berjubah biru berdiri di atasnya, memegang kipas bulu berwarna biru tua. Tombak emas yang diinjak Wang Yan pastilah harta karun spiritual tingkat tinggi yang terkenal milik klan Wang, tombak emas Daluo. Burung Feng Luan di kaki Qinzi juga lumayan. Ia monster kuat yang sebanding dengan monster di alam formasi.
Mendengarkan diskusi semua orang, mata Lindong menyipit pelan. Dua penguasa alam formasi, dengan bantuan harta spiritual dan monster masing-masing, seharusnya mampu mengancam para ahli alam penciptaan Ki. Benda ini ditakdirkan untukku. Melihat tombak emas dengan aura yang terpancar darinya, Lindong menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Apa? Lin Keer di samping bertanya dengan bingung. Saya bilang tombak emas di kaki Wang Yan bagus dan dia sangat terampil. Lindong berkata sambil tersenyum di wajahnya. Itu adalah salah satu harta spiritual tingkat tinggi paling terkenal dari keluarga Wang, yang disebut tombak emas Daluo. Sebagai jenius terbaik dari keluarga Wang, kedua bersaudara Wang Yan berhak menikmati perlakuan istimewa tersebut. Lin Keer, yang tidak ragu bahwa dia ada di sana, menjelaskan dengan suara rendah untuk Lindong. Ada sedikit rasa iri dalam kata-katanya yang tak bisa disembunyikan. Lagi pula, senjatanya, pedang pemecah es, hanyalah harta spiritual tingkat rendah, yang dibelinya dari klannya dengan harga tinggi. Suara yang ringan dan indah tiba-tiba terdengar di dunia, seolah-olah memiliki kekuatan sihir yang berbeda. Sebelum semua orang sempat terbangun dari pesona aneh itu, sekuntum teratai hijau muncul secara misterius. Di atas teratai hijau itu, terdapat lengkungan anggun berwajah kasa, berdiri tanpa alas kaki. Wanita misterius itu mengenakan gaun berwarna terang yang dirancang khusus agar pas di tubuhnya. Alisnya seputih bulu zamrud, kulitnya seputih salju, dan pinggangnya seperti kerudung. Pipinya yang tertutup tul terendam air jernih, dan langit serta bumi pun tertutupi olehnya. Meskipun ada kain tul yang menutupi pipi di belakangnya, sepasang mata sebening kristal itu sudah menampakkan sedikit aura yang menakjubkan. Melihat kecantikan yang memukau yang mengubah wajah dunia begitu kemunculannya, seluruh kaki gunung yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Bibir Lindong berkedut sedikit, memperlihatkan senyum misterius. Wah, ini orang kuat di alam penciptaan. Temperamennya tidak seperti yang bisa dihasilkan oleh dinasti rendahan seperti dinasti Yan Agung. Dia mungkin jenius tak tertandingi dari sekte super di wilayah Dongsuan. Sebaiknya kau tidak memikirkannya. Xiao Diao mulai menyerang Lindong tanpa ampun. Xiao Diao, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku tahu kau tidak pernah senang memanggilku kakak, tapi bagaimana kalau aku bisa memenangkan Ling Qingzu dalam setahun? Suara Lindong melengking, bagaikan seorang pemuda yang tidak sabaran saat bertemu dengan seorang wanita cantik jelita, nekat dan penuh gairah. Kalau begitu aku akan berteriak, Lindong adalah kakak tertuaku, 100 kali. Dan aku tidak akan pernah keberatan sedikit pun dengan sebutan kakak tertua di masa depan. Xiao Diao memperhatikan lagi Ling Qingzu yang memiliki temperamen yang mengagumkan, dan langsung memutuskan dalam hatinya bahwa anak laki-laki ini jelas tidak layak untuknya. Baiklah, sudah diputuskan. Di udara, beberapa pria kuat dari 3 alam penciptaan dari 4 klan utama berinteraksi satu sama lain, dan bahkan kekuatan Yuan di dunia ini menunjukkan tanda-tanda mendidih yang samar. Qingzu, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Mata Lin Langtian berkilat dengan makna berapi-api yang tak terdeteksi. Itu hanya kebetulan. Wanita misterius yang dikenal sebagai ayah Qingzu memiliki suara yang agak halus, tetapi ia mengungkapkan suasana yang mengasingkan yang hangat di luar dan dingin di dalam. Waktunya hampir habis, mari kita buka segelnya bersama-sama. Wang Yan melirik dengan marah ke arah Lin Langtian, yang mengaku sebagai pelindung bunga, dan menatap Ling Qingzu dengan gairah yang tak terselubung. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Tepat ketika keempat penguasa hendak bertindak, tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh dunia. Penatua Tao, apa yang sedang Anda lakukan? Lin Langtian, yang berdiri di punggung elang raksasa itu, menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening ke arah perkemahan klan Lin di bawah. Ia benci jika rencananya digagalkan. Tuan muda Lin Langtian, cabang Yancheng dari klan Lin kita ditemani oleh sosok kuat di alam formasi kali ini. Kita bisa membiarkannya menghancurkan segel bersama-sama. Tuan Tao berkata dengan sungguh-sungguh sambil mengepalkan tinjunya. Dengan bakat dan kekuatan yang dimiliki Lin Langtian, banyak tetua dalam klan mendukungnya, percaya bahwa ia dapat menjadi anggota klan Lin berikutnya, dengan status yang jauh lebih tinggi daripada tetua biasa di alam Yuan dan. Apakah cabang klan Lin milikmu masih memiliki tokoh-tokoh kuat di alam formasi?
Wang Yan juga terkejut saat mendengar ini. Secara umum, para penguasa dari 3 alam penciptaan di antara 4 keluarga besar terkonsentrasi di kantor pusat keluarga di Kabupaten Dayan. Keluarga-keluarga cabang yang tersebar di berbagai wilayah dinasti dapat dianggap kuat jika mereka memiliki beberapa penguasa dari alam Yuandan yang memimpin. Justru karena kekuatan keluarga cabang yang lemah dan konsentrasi darah yang lemah di dalam tubuh, para anggota klan dalam yang mulia di antara 4 keluarga besar selalu memandang rendah keluarga cabang, hampir memperlakukan mereka seperti pelayan berstatus rendah. Ekspresi Lin Langtian acuh tak acuh, tetapi tidak ada rasa hormat dalam nadanya, karena dia, putra keluarga bangsawan, seorang jenius tak tertandingi yang telah menerima kesempatan misterius dan besar, tidak sama dengan keluarga Fan yang berstatus rendah. Hehe, kamu benar, tidak apa-apa kalau kamu tidak menyebutkan sampah dari keluarga yang terpisah. Wang Yan tersenyum aneh saat mendengar ini, tetapi dia tidak menyadari kecantikan yang menakjubkan dengan sebelahnya, dan alisnya sedikit mengernyit. Ayo, Lindong, ini bisa dianggap sebagai langkah awal untuk membuat keluarga Lin terkenal di Yancheng. Di tanah, Tuan Tao mendesak Lindong dengan suara rendah. Tuan Tao, awalnya saya berencana untuk meraup untung secara diam-diam, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Lindong tersenyum tak berdaya, lalu mengulurkan tangan dan menepuk punggung harimau Xiaoyan. Xiaoyan, ayo kita pergi, ayo kita naik dan bermain juga. Mengom. Bersamaan dengan raungan rendah seekor harimau, Xiaoyan yang masih dalam bentuk normal, tiba-tiba mulai membesar dengan cepat di depan mata semua orang yang terkejut, dan langsung tumbuh hingga ukuran lebih dari 10 kaki. Dengan suara, swish, kedua sayap merah yang tadinya mengerut di tulang rusuk tiba-tiba terbuka. Kakinya menendang keras, dan sayap-sayapnya mulai mengepak dengan keras. Tubuh raksasa itu segera menggendong Lin Lin yang berdiri di punggungnya. Ia pun melesat cepat ke angkasa. Binatang monster ini juga bisa bebas mengubah ukuran tubuhnya? Bukankah itu berarti hanya monster kuat yang setidaknya sebanding dengan 3 alam ciptaan yang bisa melakukan ini? Tuan Tao tiba-tiba menghindar dan menatap kosong ke arah perubahan bentuk tubuh Xiaoyan. Sosok yang begitu muda dan kuat di alam formasi? Pada saat yang sama, beberapa seruan terdengar di langit bersamaan. Wang Yan dan yang lainnya menatap pemuda berpakaian hitam yang berdiri di punggung harimau dengan tangan di belakang punggung dengan takjub. Tadi, Tuan Tao bilang kalau cabang klan Lin di dekat sini mengirim sosok kuat di alam formasi untuk menemani mereka. Mereka semua tanpa sadar mengira orang yang datang itu adalah seorang pendekar parubaya, kalau bukan seorang lelaki tua yang dekaden. Tetapi anak laki-laki misterius ini tampaknya berusia paling lama 16 atau 17 tahun, yang jauh lebih muda dari mereka. Di antara mereka berempat, Lin Langtian berusia 24 tahun, 8 tahun lebih tua dari Lindong. Wang Yan dan Qinzi 1 tahun lebih muda dari Lin Langtian. Meskipun Ling Qingzu, yang berasal dari dunia misterius, tidak tahu persis usianya, sepertinya dia masih remaja awal. Kupikir ketika aku memasuki 3 alam penciptaan di usia 20-an, aku sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda dinasti Yan Agung. Siapa sangka sekarang akan ada makhluk yang mencapai alam penciptaan di usia remajanya? Perasaan yang rumit ini sungguh sulit untuk diungkapkan. Tepat ketika Wang Yan dan yang lainnya tampak tertegun, Xiaoyan perlahan mendekati mereka. Mungkin karena merasakan adanya bahaya, Feng Luan dari alam pembentuk di kaki Qinzi tiba-tiba menjadi gila, dan berteriak tajam ke arah Xiaoyan yang tengah melesat ke udara. Xiaoyan, yang telah terbang setinggi Qingyu Feng Luan, meski kekuatannya hanya di alam Yuan dan kesempurnaan agung, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, membuka mulut besarnya, mengangkat kepalanya dan meraung. Tubuhnya yang besar dan ganas condong sedikit ke depan seolah hendak menyerang, dan aura ganas dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Monster seperti harimau di alam Yuan dan kesempurnaan agung? Tapi kenapa aku belum pernah melihat monster berbentuk harimau seperti itu? Qinzi yang anggun bagai pangeran bangsawan, menghibur Feng Luan Yao sambil menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah beberapa kali mutasi, penampilan Xiao Yan saat ini telah lama terpisah dari wujud aslinya. Lapisan kristal merah telah berevolusi di bawah rambutnya, ekor ular piton api mulai bersembunyi, dan sepasang sayap besar yang berdaging terbentang di kedua sisinya.
Tak seorang pun dapat menandinginya, ular piton api harimau. Seharusnya itu varian dari sejenis monster harimau. Sepertinya belum matang. Seharusnya punya potensi untuk memasuki 3 alam ciptaan. Wanita misterius yang tadinya diam tiba-tiba berbicara. Keluarga Lin di Yancheng, Lindong. Anak laki-laki berpakaian hitam itu, berdiri di punggung harimau dengan kedua tangannya di belakang tangannya, terkekeh keras, dan kekuatan agung di tubuhnya menyebar tanpa malu-malu. Lin Langtian sedikit mengernyit, hatinya merasa makin khawatir. Ia mengaku sebagai putra surga yang sombong dan sudah menjadi pencipta Qi yang kuat di usia 24 tahun. Namun, anak laki-laki sederhana dari keluarga cabang ini adalah pencipta wujud yang kuat di usia 16 atau 17 tahun. Bukankah itu berarti bakat pihak lain lebih kuat daripada bakatnya sendiri? Bahkan wanita yang ia sayangi pun meliriknya dengan tatapan tertarik. Lin Langtian paling membencinya dalam hidupnya ketika orang lain mencuri perhatiannya, apalagi seorang anak laki-laki dari keluarga berbeda yang biasanya ia pandang rendah. Lindong, nama yang bagus. Di antara sedikit orang, hanya Qinzi yang mengangguk ke arah Lindong. Wanita cantik bernama Ling Qingzu itu meliriknya dan berhenti memperhatikan. Anak dari keluarga yang dipisahkan, berhenti bicara omong kosong. Mata Lin Langtian tampak acuh tak acuh dan dia melirik Lindong dengan ringan. Kurasa kau bisa memanggilku Lindong, bukan anak dari keluarga yang terpisah itu. Lindong tersenyum tanpa mengubah ekspresinya. Wajah Lin Langtian menjadi gelap, dan tekanan kuat langsung menembus tubuhnya. Martabatnya benar-benar ditantang. Kembalilah dan urus urusan keluarga klan Lin. Jangan buang waktu di sini. Wang Yan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Meskipun dia selalu memandang rendah orang-orang dari keluarga cabang, dia tidak menyukai Lin Langtian yang selalu mencuri perhatiannya. Serang, bersama. Setelah mengatakan itu, Wang Yan menghentakkan kaki kanannya ke tombak emas Daluo di bawah kakinya. Tombak emas Daluo langsung bergetar hebat, dan cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Cahaya keemasan yang tak berujung dengan cepat memadat dan berkumpul di ujung tombak yang tajam, dan akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang panjangnya lebih dari 3 meter dan melesat keluar. Qinzi, bangsawan berbaju biru, mengayunkan kipas bulu biru esnya dengan kuat, lalu gelombang besar pun menyapu. Lindong, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Aku akan menghukummu atas ketidaksopananmu setelah kau meninggalkan rumah ini. Sebuah transmisi suara rahasia terkirim ke telinga Lindong. Lindong tersenyum tanpa berkomentar, tetapi hal itu membuat Lin Langtian, yang berdiri di sampingnya, semakin marah. Tanpa melihat pergerakan apapun dari Lin Langtian, Yuanli yang tak terbatas mengalir keluar dari dahinya, dan berubah menjadi pedang panjang berwarna merah dengan energi pedang yang sangat besar dan tiba-tiba menusuk di atasnya. Anak laki-laki berpakaian hitam yang berdiri di punggung harimau itu mengguncang tubuhnya, dan sesosok raksasa perunggu setinggi beberapa kaki muncul di tempat semula. Raksasa perunggu yang menindas itu mengangkat tangannya dan memukul dengan sangat bebas. Tubuh guntur matahari besar, tubuh guntur perunggu. Setelah tertawa terbahak-bahak, sebuah cetakan tinju perunggu sebesar bukit tiba-tiba meledak dari tinju raksasa perunggu itu, mengeluarkan ledakan sonik yang panjang di udara, dan bersiul dengan momentum yang sangat dahsyat. Tubuh guntur matahari agung, sepertinya ini seni bela diri pemurnian tubuh yang sangat kuat. Melihat raksasa perunggu itu tertawa terbahak-bahak, Wang Yan dan yang lainnya yang menyaksikan serangan Lindong terkejut. Seni bela diri pemurnian tubuh cukup langka, apalagi seni bela diri pemurnian tubuh tingkat tinggi. Orang ini tidak terlihat seperti seseorang dari keluarga cabang tanpa latar belakang. Ling Qingzu melirik Lindong dengan tenang, lalu mengangkat tangan rampingnya, dan teratai hijau di bawah kakinya dengan cepat menggugurkan satu kelopak, lalu terbungkus dalam cahaya hijau yang pekat dan dengan cepat tersapu keluar. Serangan 5 orang kuat tingkat 3 tingkat keberuntungan besar membuat Yuanli di dunia ini mendidih dengan cepat. Melihat kejadian ini, entah berapa banyak orang di kaki gunung yang tersipu malu. 3 serangan datang silih berganti, dan cahaya senjata yang dahsyat mengguncang riak-riak pada perisai cahaya energi yang diselimuti rune. Gelombang biru yang bergejolak membuat perisai cahaya energi bergetar hebat, dan cahaya pedang yang tajam menyapu bersih sebagian besar rune pada perisai cahaya dengan satu pedang.
Kekuatan tinju perunggu yang datang kemudian tiba-tiba bersinar terang, membawa kekuatan yang sangat mengerikan dan datang dengan ganas. Perisai energi yang hampir runtuh hanya bertahan kurang dari beberapa detik, lalu meledak. Cahaya hijau melewati ribuan titik cahaya dengan sia-sia, lalu menggambar busur panjang di udara, dan kembali ke tempat duduk teratai di bawah kaki si cantik. Segelnya rusak. Sorak-sorai menggelegar tiba-tiba terdengar dari kerumunan di bawah. Lindong melirik kaki giok wanita cantik dan halus itu dengan jenaka. Detik berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba mulai mengepakkan sayapnya, membawa Lindong bersamanya sebagai cahaya merah dan terbang cepat. Ling Qingzu sedikit terkejut, dan sorot terkejut yang jelas terpancar di mata indahnya yang sebening kristal. Ia segera bereaksi dan segera mempercepat lajunya untuk mengejar. Lin Langtian menyadari kejadian ini, dan hatinya dipenuhi amarah yang tak terkira. Anak rendahan dari keluarga cabang ini tidak hanya berbicara kasar kepadanya, tetapi juga berani mencoba menghujat wanita yang disukainya. Berpikir seperti ini, langkah Lin Langtian tidak melambat sama sekali, dan dia bergegas keluar pada saat yang sama dengan Wang Yan dan Qinzi. Setelah berbagai kekuatan yang berkumpul di kaki gunung melihat pemandangan ini, mereka pun bergegas menggunakan berbagai cara untuk mempercepat laju menuju puncak gunung. Melihat Lindong yang menyerbu di depan, wajah Wang Yan berkilat tajam, lalu ia menghentakkan kakinya ke tombak emas Daluo. Cahaya keemasan yang dahsyat dengan cepat melesat dari ujung tombak dan langsung menuju punggung Lindong yang membelakanginya. Xiaoyan dengan luwes berbalik ke samping, dan cahaya keemasan segera melewati kepala manusia dan binatang itu, dan menghancurkan pintu batu tebal di pintu masuk makam dengan satu pukulan. Terima kasih, Saudara Wang. Melihat ini, Lindong tertawa dan bergegas masuk ke makam kuno. Adapun Xiaoyan yang besar, tentu saja, ia berubah menjadi makhluk kecil seukuran kucing dan masuk ke pelukan Lindong, bersembunyi dengan sangat nyaman. Wang Yan, yang juga bergegas ke pintu makam kuno, ingin menyerang lagi, tetapi melihat puluhan lorong lompatan muncul di depannya. Ia tidak tahu lorong mana yang akan diambil Lindong, jadi ia harus memilih satu dan bergegas masuk. Qingzu, bagaimana kalau kita lewati lorong yang sama? Kita juga bisa saling menjaga. Lin Langtian berhenti dengan anggun dan melihat lorong mana yang dipilih wanita cantik di sampingnya. Tidak, ayo kita jalan sendiri. Kalau tidak akan sulit berbagi harta karun saat kita bertemu mereka. Wanita cantik berok polos dengan kain tul di wajahnya menggelengkan kepala dan menghilang ke sebuah lorong. Saudara Lin, sepertinya Nona Qingzu tidak tertarik padamu. Qinzi tersenyum dan menggoyangkan kipas bulu biru es di tangannya. Selalu ada kesempatan, kan? Selamat tinggal, sampai jumpa di aula bawah. Lin Langtian tersenyum lembut, lalu mereka berdua menghilang. Apa kau melihat teratai hijau di kaki Ling Qingzu? Bagus sekali. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak kau ambil saja? Teratai Bitian hampir tidak bisa dianggap sebagai benda suci. Ia juga bisa dianggap sebagai harta spiritual yang terus berkembang. Ia tidak hanya dapat membawa orang terbang, tetapi juga memiliki efek magis. Sosok berpakaian hitam itu dengan cepat bergerak melalui lorong yang luas itu, sementara sebuah suara yang mengganggu terus-menerus terdengar di telinganya. Diam, aku mencium banyak roh jahat di lorong ini. Apa kau masih ingin roh-roh jahat itu mendapatkan kembali kekuatannya? Pemuda berpakaian hitam itu bersuara rendah dan mengomel dengan tidak sabar. Suara misterius itu tiba-tiba berhenti, lalu memuji dengan sangat menyanjung. Cepat kumpulkan sumber daya, kalau tidak, ketika pasukan besar di belakangku datang, meskipun aku tidak takut, mereka akan membuang-buang waktu dan memperlambat kemajuanku. Lindong menjelaskan dengan santai, lalu mengarahkan pukulannya ke ruang batu di depannya. Pintu batu yang kokoh itu langsung runtuh, dan ia pun segera merunduk masuk. Di dalam ruangan batu yang dilapisi giok dingin, sejumlah besar pil bundar ditumpuk di seluruh lantai. Pil-pil ini seukuran kepalan tangan bayi, masing-masing sehalus batu giok, dan berkualitas sangat baik. Permukaan pil juga disertai fluktuasi energi yang sangat kuat. Dengan setidaknya 30.000 yuan dan murni, kita kaya. Tiba-tiba terdengar seruan di ruang batu.